Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la qadwatun aurahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kerahiman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita taufik dan hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan perkara-perkara agama. Bapak Ibu hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kerja dakwah ini adalah kerja besar. Orang yang ambil usaha dakwah ini adalah orang-orang besar. Dahulu yang ambil usaha agama ini para nabi alaihi salatu wassalam wa tasliman. Dan kerja dakwah ini kerja atas kemuliaan, kerja atas dasar kasih sayang. Bapak Ibu dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi ini semua ini orang-orang yang kualitas number one, quality number one, produk-produk unggul. Nabi-nabi ini memang orang-orang pilihan, orang-orang utama, manusia-manusia yang paling bagus yang dipilih. Jadi nabi-nabi ini nabi-nabi ya orang yang paling bijak, paling cerdas. Dan nabi-nabi ini orang yang paling fasih dalam bicara. Bapak Ibu dan Ibu kalau Subhanahu wa taala, jadi kerja dakwah ini bukan kerja kaleng-kaleng, bukan kerja ece-ece ini. Tapi kerja dakwah ini kerja yang sesungguhnya. Yang ece-ece itu kerja presiden, itu ece-ece itu, main-main. Allah bilang kerja-kerja dunia itu kerja main-main, kerja gurur, main-main, nggak betulan. Gubernur pun ece-ece juga, apalagi kades. Presiden aja ece-ece, apalagi kades, apalagi RT, apalagi kita ini ya kan, yang nggak punya pangkat kedudukan, lebih main-main lagi. Jadi kerja dakwah ini memang kerja yang sesungguhnya, sehingga kerja atas dunia ini nggak ada satu cerita pun yang dituliskan dalam Al-Quran. Adapun cuman doanya saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuman itu aja. Sehingga ada orang tanya kepada ulama, kenapa perkara dunia ini enggak diceritakan dalam Al-Quran? Bagaimana cara Nabi Daud, Nabi Sulaiman memimpin kerajaan enggak diceritakan? Kenapa memang dunia ini
Nggak perlu kali dipikirkan, nggak perlu kali diusahakan. Karena dunia ini bakal ditinggal. Kalaupun senang sementara, udah nyarinya payah, senang pun sementara, susah pun sementara. Tapi di akhirat kesusahan yang sesungguhnya dan kesenangan pun kesenangan yang sesungguhnya di akhirat itu. Bapak Ibu hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hari ini kenapa kita nggak yakin dengan yang disampaikan ulama-ulama kita, masing-masing kita? Memang karena kita ini jahil, karena kebodohan kita. Nah, padahal diceritakan bagaimana Allah hinakan dunia ini dalam Al-Quran. Nah, dunia ini qalil, kesenangan dunia ini sedikit, bukan kasir, bukan banyak, qalil, ghurur kata Allah. Nggak ada dunia ini yang diceritakan kehebatannya, nggak ada. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, hingga sahabat-sahabat jadi gubernur nggak bisa baca tulis, tapi bisa jadi gubernur. Kenapa? Karena memang dunia ini nggak ada harganya, jadi orang nggak bisa baca tulis pun bisa jadi gubernur, bisa jadi camat, bisa jadi presiden. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya usaha agama ini, sehingga usaha agama ini saking mulianya, saking besarnya, maka ada tertib-tertib, ada arahan-arahan supaya kita ini memang jadi orang yang takwa, jadi orang yang betul-betul yakin betul, imannya betul, takwanya betul. Maka dibuat tertib-tertib. Agama ini memang tertib. Adab-adab usul ini, Al-Quran ini memang tertib-tertib yang disampaikan. Sehingga jangankan dunia, perkara ibadah pun gak Allah jelaskan dalam Al-Quran. Perkara ibadah, fikih ibadah ini dalam Al-Quran gak Allah jelaskan, bukan? Tapi fikih dakwah ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam wa tasliman ini dibayan hidayai ketika hendak menjumpai Fir'aun. Bagaimana caranya? Nah, Nabi Musa ini disuruh lemah lembut, jangan cakap yang kasar, karena kamu ini bicara lemah lembut kepada Fir'aun supaya Fir'aun ini mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan dengan detail. Nah, perkara sholat, Allah nggak ceritakan bagaimana sholat, hanya perintah sholat aja. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi bagaimana caranya sholat? Rukun sholat nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana puasa? Ada perintah puasa, tapi rukun puasa nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ada bab wudhu saja. Dalam surat Al-Maidah diceritakan tentang wudhu. Tapi tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, ini nggak dijelaskan. Nah, fikih mengenai ibadah ini dijelaskan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi fikih dakwah dijelaskan sedetail-detailnya supaya kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatlah arahan-arahan, tertib-tertib supaya kita ini jadi orang yang takwa betul. Nah, jadi dibuat tertib-tertib seperti ini supaya kita ini menjadi lebih baik, supaya apa nanti yang dibuat menjadi asbab hidayah. Nah, ini maka Masturo ini, apalagi Masturo ini memang ketat betul. Masturo ini artinya tertutup, terhijab. Ada 3 hijab. Pertama,
hijab diri, hijab hati, hijab rumah. Jadi Masturo ini ada 3 hijab dia. Pertama hijab diri, pakai tutup aurat sempurna, pakai purda, pakai sarung tangan, pakai kaos kakinya. Jadi walaupun dalam hukum fikih boleh tangannya kelihatan, tapi bab Masturo ini bab takwa. Nah, babnya bab takwa, mesti tertutup semua. Jadi ketika keluar rumah mesti tutup aurat sempurna. Dan ketika datang di satu rumah, rumahnya pun terhijab. Dan di rumah itu juga tidak ada laki-laki yang balik. Nah, jadi ini sudah menjadi arahan. Dan keluar dengan mahram hakiki. Keluar dengan mahram hakiki. Dan Masturo tidak ada program di luar rumah. Nah, walaupun kita lewat misalnya apa namanya itu, kalau kita jalan-jalan ada air terjun, ada kebun binatang, ada macam lah. Ini nggak ada program di luar itu, atau tadabur alam lah katanya, itu nggak ada arahan seperti itu. Jadi ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jangan ada niat sedikit pun kita keluar ini untuk tamasya kita bagaimana kita hari-hari dakwah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nah, dunia ini sebentar aja nih ecek-eceknya semua ini kan, nanti baru yang betulnya nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arahannya tidak ada Masturo program di luar. Nah, jangan ada lagi nanti terdengar Pak tadabur alam. Dan nggak bawa anak di bawah umur. Nah, anak yang boleh dibawa ini anak dewasa, anak di atas 15 tahun atau yang sudah balik. Anak perempuan ya, anak laki-laki nanti keluar sama bapaknya sendiri. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masturo ini dia walaupun ada di tetangga rumah, neneknya, kakeknya, atau emaknya, nggak boleh keluar dari rumah untuk silaturahmi. Nah, maka suaminya ajak nanti suaminya yang taskil atau yang bersilaturahmi ke rumah keluarganya, ajak taskil untuk buat program dalam rumah. Nah, seperti itulah arahannya. Jadi ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaihi membuat tertib-tertib Masturo itu diserahkan kepada Mufti Kifayatullah, dicek satu persatu bagaimana tertib keluar Masturo, bagaimana Masturo ini tutup aurat sempurna dengan mahram hakikinya, tidak ada program di luar rumah. Maka kata Mufti Kifayatullah, khair, jalan terus. Nah, di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi diingat nih, nggak ada program di luar rumah. Kemudian di dalam rumah tempat ibu keluar ini, ibu mesti punya hijab hati. Ini payah nih hijab hati nih. Di sana itu ada kecintaan kepada dunia. Nanti ada ibu-ibu yang bawa dagangan pula. Dia nusro tapi bawa dagangan. Ini sering nih terjadi nih. Maka ibu-ibu jangan terkesan, jangan dilayani. Walaupun ibu ngajak barang ini bagus, ini cantik, ini pakai mana, jangan dilayani. Nah, dudukkan dia dalam taklim, dudukkan dia dalam muzakaroh. Jangan cerita kebesaran dunia. Kita ini udah tinggalkan anak kita, tinggalkan rumah kita, pekerjaan kita, masih pula cerita dunia lagi. Padahal kita ini keluar di jalan Allah, maka kita keluar bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita kalau bisa orang yang bawa dagangan ini kita dudukkan dia dalam taklim, dudukkan dalam mujakaro, jangan dilayani, jangan tanya berapa harganya. Kalau dia bilang ini cerita barang bagus, barang luar negeri, barang impor, ibu doain aja, ya kan? Nah, ibu diam saja. Nah, itulah dia, supaya hati kita terhijab dari kecintaan kepada dunia, ya kan? Kemudian jaga hati, jangan mudah sakit hati. Nah, jadi kita ini saling jaga hati. Kerja dakwah ini kerja atas hati, ya. Jangan mudah sakit hati. Mungkin memang kayak gitulah perangnya kita ini kan. Namanya juga manusia, ya kan. Manusia ini macam-macam tingkahnya. Nah, manusia ini tempatnya lupa, tempatnya salah. Jangankan kita, ya kan, kakek kita pun salah. Yang belum lahir pun salah kalau cerita salah, ya kan.
Jadi makanya kita jaga hati kita, jangan mudah sakit hati. Kita jaga hati betul, saling memuliakan, saling ikram. Kalau kita ingin dimuliakan, maka muliakan orang lain. Dalam satu hadis dikatakan, jangan kau hina Tuhan mereka karena mereka akan menghina Tuhanmu. Jangan kau hina bapak mereka karena mereka akan menghina bapakmu. Nah, kayak kita anak-anak dulu, kita panggil bapaknya. Kawan kita pun manggil bapak kita juga, ya kan? Kita maki bapaknya, dia pun maki bapak kita. Padahal bapak kita nggak tahu. Kayak gitulah dia. Tapi kalau kita saling memuliakan, orang akan memuliakan kita. Bukan berarti kita orang rendahan kalau kita ini memuliakan orang lain. Bukan kita ini orang yang hina kalau kita memuliakan orang lain, menghormati orang lain, menghormati kawan-kawan kita, menghargai, menyayangkan kawan kita. Bukan kita ini orang hina. Nah, justru kita ini orang yang mulia apabila kita memuliakan orang lain, ya kan? Nah, jadi akhlak yang baik ini yang diarahkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah itu ada program 24 jam. Nah, ini bapak-bapak ini yang keluar lama ini memang nggak sama dengan keluar 3 hari. Jangan pula dipres seperti keluar 3 hari, ya kan, padat pula, ya kan. Habis maghrib ada program, ada taklim, ada macam-macam lah, ya kan. Padat kali pak programnya. Terakhir nanti ibu-ibu mengeluh. Kalau sudah mengeluh, tahun depan bapak pun susah naskil ibu-ibu untuk keluar lagi, ya kan. Nah, jadi ibu-ibu ini kita mudahkan dia. Bukan berarti kita meringan-ringankan program, bukan. Memang seperti itu arahannya, ya kan. Taklim 2 jam, ya kan. Taklim pagi itu 2 jam. Mujakaro itu ba'da zuhur boleh istirahat. Boleh ada mujakaro, boleh enggak. Kemudian ba'da isya seperti itu juga, boleh ada mujakaro, boleh enggak. Ba'da maghrib kita kasih mujakaro. Sebelum isya, ya kan, sebelum isya ini ba'da maghrib itu boleh mujakaro. Mujakaro 14 saja, Pak. Apa itu? Pertama, adab usul, kepentingan masturo, target masturo, adab sapar, adab makan, adab tidur. 14 adab ini aja, Pak. Nah, kalau ada mu'alimah di dalam, baru boleh bab toharo. Kalau nggak ada, adab wisi aja kayak bapak-bapak. Nah, jangan sampai nanti begaduh. Adab sholat. Nah, kalau adab sholat udah menjatuh kepada fikih, nanti terjadi pertentangan di antara ibu-ibu. Jadi cukup 14 adab ini aja. Selesai 14 hari ulang lagi. Seperti itu aja. Kecuali ada mu'alimah di dalam, barulah kita minta kepada mu'alimah itu bagaimana ajarkan fardu kifayah kepada ibu-ibu. Nah, bagaimana memandikan jenazah, bagaimana nanti mengkapani jenazah, bagaimana mensolati jenazah, ya kan? Supaya ibu-ibu kita ini berpengalaman, ya kan? Nanti jangan ada pula masturo meninggal dunia, orang awam yang memandikan. Nah, kalau bisa memang ada mu'alimahnya memang. Nah, dikehendaki oleh masih kita memang keluar nih ada hafizonya, ada mu'alimahnya. Tapi hari ini karena belum ada ya, kita mujakaro yang 14 adab ini aja. Adab rumah, ya kan? Nah, itu aja. Jangan yang lainnya. Fikih ini jangan dipegang-pegang. Cukup padi amal aja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian program yang lain, istiqbal ini memang mesti ekstra hati-hati. Apalagi sekarang ini ada arahan rumah mana saja boleh dimasuki. Maka istiqbal ini mesti hati-hati. Mesti pakai purda dia, persiapan purda. Nah, dan kalau bisa memang istiqbal ini yang megang kunci rumah itu. Jadi kalau ada laki-laki yang mau datang, mungkin keluarga alul baitnya, ya kan, atau tamunya dia nggak tahu, tiba-tiba masuk, maka istiqbal ini sudah segera dia menutup pintu dan mengunci. Nah, jangan sampai kejadian udah masuk baru teriak-teriak ibu-ibu di dalam, ya kan. Jadi ibu juga kalau terjadi seperti itu jangan langsung teriak. Tutup dengan selendangnya, tutup dengan jilbabnya, tundukkan pandangan, jangan berteriak. Nah, jadi kalau terjadi seperti itu jangan sampai teriak, ya, karena suara wanita ini aurat. Bahkan ketika sholat saja, ketika sholat berjamaah ada satu kekhilafan daripada imamnya, wanita ini tidak boleh menegur dengan suara. Nah, maka dia cuma bertepuk saja.
Seperti itu bab fikihnya. Apalagi perkara yang lain. Itu dalam sholat. Di luar sholat suara ini jangan sampai terdengar harusnya. Inilah bab takwa. Ya, jadi istiqbal ini memang mesti ekstra hati-hati. Nanti dikasih mujakarah bab istiqbal. Istiqbal ini pakai purdanya, dijaga betul. Kalau bisa memang pegang kuncinya. Kemudian pakai pakaian yang jangan yang hitam semua. Nanti takutnya orang kamu takut pula kan datang. Maka pakai pakaian yang biasa di rumah lah. Pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, pakai bedak juga, pakai pakai gincu juga kalau bisa, berhias. Supaya orang-orang yang datang ini senang dia. Disiapkan memang makanan ringannya disiapkan. Kalau ada anak-anaknya ada makanan kecil disiapkan. Supaya nanti kalau ada anak-anak dikasih makanan supaya jangan bikin ribut dia, jangan mengganggu program, jangan mengganggu bayan. Anak-anak ini diamnya kalau udah kasih makanan, maka akan diam dia. Atau kalau ada uang receh-receh kasih 1.000 siapkan. Kasih uang 1.000, anak-anak ini diam dia. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah banyak doa aja atas hidayah ya kan. Nah, kemudian bab taskil. Bab taskil ini kalau bisa dengan lemah lembut taskil, kasih padila keluar 15 hari, 40 hari. Suaminya keluarnya apa padilanya? Kemudian padila menjaga anak. Ibu-ibu ini kayak mana rumah kalau siap terima mas turun ini kasih padila dia. Jadi bab taskilnya ini dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, jangan memaksa. Tapi ditanya kapan waktunya, kapan bisanya. Gitu dia dengan lemah lembut. Kasih padila. Jadi orang taskil ini juga seperti bayan juga. Kalau di India kita sana, ibu disuruh bayan dulu baru tulis nama. Disuruh bayan dulu. Kalau mau catat nama dulu, yang nyatat nama itu suruh bayan dulu, suruh kasih padila sama orang India sana. Nanti bapak-bapak kalau udah ke India sana baru tahu ya kan. Di sana di India itu sekali dengarkan bayan itu 200-an. Rame Pak, capek kita nulisnya ya kan. Maka dikumpulkan, dikasih bayan, baru tulis namanya. Ini orang bab taskilnya seperti itu. Kemudian program 24 jam tadi sudah kita bicarakan, jangan terlalu padat. Supaya ibu-ibu kita ini bisa menghafal Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ya kan, dalam waktu keluar ini bisa 2 kali, kalau keluar 40 hari. 15 hari bisa 1 kali hatam kalau bisa. Ya kan, baca Yasin bisa, buat amalan-amalan bisa. Kalau programnya padat nanti nggak ada hafalan-hafalan. Pulang pun itu juga. Karena waktunya sudah padat untuk program aja. Sehingga nggak ada hafalan doa-doa masnuna, nggak ada hafalan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Karena apa? Program terlalu padat. Jadi kita ini diperhatikan betul ini supaya ada hasil dia. Gitu pulang tambah doanya, tambah 1 hadis, tambah 1 ayat, ya kan tiap hari. Kalau bisa seperti itu. Jadi ibu-ibu kita ini bukan berarti dilonggarkan langsung untuk cakap-cakap, untuk ngerumpi, bukan. Supaya dia menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal hadis, hafal doa-doa masnunah. Itulah maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ketika keluar ini memang mujahadah lah. Jadi sabarlah. Ya kan, memang keluar ini memang mujahadah atas hidayah, ya kan. Barulah datang hidayah itu kalau kita mujahadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika safar, ibu-ibu tutup purdanya. Kalau perjalanan jauh sabarlah kan, tutup purdanya. Jangan sampai ya kan ibu-ibu nggak sabar, panas ya kan dibuka ya kan. Sabar, banyak zikir, tundukkan pandangan. Walaupun sudah pakai purda tetap tundukkan pandangan. Ya kadang-kadang ibu-ibu nyeleneh juga, ini mana Pak yang bayan tadi mana? Tengok pula yang bayan ya kan. Walaupun sudah pakai purda tetap tundukkan pandangan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi program ini kita buat dengan tertib. Jangan sampai kita ini nggak terima apa-apa yang diputuskan bapak-bapaknya. Jadi program ini dimusyawarahkan. Amir juga harus tahu situasi dan keadaan dan kondisi. Ya kan, kalau Amir ini bawa jemaah yang baru keluar 3 hari, baru 15 hari, sabarlah ya kan. 3 hari memang kerja berat lah Amirnya kan. Sabarlah ya kan, semua bayarnya Amir. Ya kan. Mutakalim bisalah ya kan.
Cuman Mujakarah Amir, semua Amir lah, bayan pagi Amir. Dan kemudian bayan pagi ini kalau bisa jangan lama-lama, bayan pagi 15 menit aja. Bayan pagi ini keperluan, misalnya ibu-ibu adab apa dia yang nggak tahu, boleh Pak, ini misalnya adab usul, ibu-ibu kurang tahu, bapak-bapak boleh sampaikan adab usul ketika bayan pagi, atau target Mas Turo, atau kepentingan Mas Turo nanti dibayankan ketika bayan pagi. Bukan seperti bayan asar itu bayan taskil, memang babnya kayak gitu, ceritakan Nabi Musa kemudian taskil. Kalau bayan pagi cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, pengorbanan Siti Hajar, mau berapa lama ibu kapan istirahatnya? Jadi bayan pagi ini paling lama kalau bisa 20 menit aja. Jangan lama-lama, supaya ibu-ibu bisa istirahat. Nah, kadang-kadang ini jadi apa dia? Jadi apa, kayak bayan asar terakhir. Di situ mulakot, di situ bayan pagi, di situ sarapan. Terakhir 9:30 sudah program lagi, kapan istirahat alia kita pun sampai di masjid tidur bapak-bapaknya, ya kan, ibu-ibu pula dipaksa. Jadi kalau bisa memang kita pun membagi waktunya ini diperhitungkan betul. Nah, kalau bisa bayan asar pun seperti itu juga, jangan lama-lama dia. Bayan asar setengah jam, kemudian taskil 15 menit. Nah, kemudian taskil 15 menit, setelah taskil doa, setelah doa baru keluarkan snack-snacknya kalau ada. Nah, maka bapak-bapak setelah bayan kalau rumahnya kecil langsung keluar. Waktu-waktu makan pun dipercepat dia. Kalau rumah-rumahnya kecil kadang suara ibu-ibu bisa terdengar, maka cepat keluar. Nah ini, ya kan, sarapan pun begitu juga. Makan waktunya kalau bisa memang seperti di India lah, kalau bisa memang kita ini kan, kita rubah. Makan bapak-bapak di masjid, jangan di rumah. Hari ini karena orangnya pun masih sedikit, ya kan, maka ya nggak apa-apa lah di rumah sementara ini, ya kan. Nah, kemudian waktu-waktu ini memang kita perhitungkan betul supaya alia kita ini, ibu-ibu juga ada istirahatnya, ada waktu untuk menghafal yang lain-lain lagi, ya kan. Nah, kemudian ketika taklim pagi, boleh juga bapak-bapak ini 3 hari atau seminggu sekali memberikan mujakarah 6 sifat targhibiyah. Memberikan mujakarah 6 sifat targhibiyah, atau 3 kali sehari, atau 3 hari sekali. Nah, 3 hari sekali bapak-bapak ini memberikan mujakarah 6 sifat, supaya orang-orang yang baru ini nanti bisa buat taklim di muhalanya masing-masing. Ketika hidup taklim muhala, dia bisa ngasih mujakarah 6 sifat targhibiyah. Karena ini anjuran taklim ini, dia mesti ada yang bisa menghandle 6 sifat targhibiyah. Jadi bab siang itu boleh bapak-bapak nanti diutus 1 orang untuk memberikan mujakarah 6 sifat targhibiyah. Nah, nanti supaya ibu sering dengar dia perkara 6 sifat targhibiyah ini kayak bayan. Jadi dia nanti sampai di rumah bisa bayan. Makanya di rumah ada 6 sifat juga, tapi 6 sifat targhibiyah. Ketika ba'da subuh baru mujakarah 6 sifat. Nah, 6 prinsip ini dimujakarokan. Tapi ketika taklim pagi dia 6 sifatnya targhibiyah. Jadi bapak-bapak boleh juga nanti 3 hari sekali diutus 1 orang untuk memberikan mujakarah 6 sifat targhibiyah. Nah, jadi seperti itu. Nah, supaya ibu nanti bisa menghandle taklim di muhalanya, bisa menghandle taklim di rumah. Supaya anak-anak bapak-bapak juga bisa 6 sifat targhibiyah di rumah, bisa bayan dia. Nah, itu. Jadi kita nanti ini kita buat nanti ya, insyaallah ya. Jadi ada yang kurang nanti dalam bayan hidayah besok kita ulang lagi ya, insyaallah ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mikro juga di sini. Ibu-ibu ada batal Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam ada ibu-ibu yang dengarkan apa boleh juga ditaskil. Nah, ditaskil dengan lemah lembut dengan kasih sayang. Karena ada 1 jemaah lagi yang kurang. 1 pasang lagi bolehlah ditaskil untuk mencukupkan. Ini dari halaqah pandan tadi kurang 1 orang. Nah, coba ditaskil Bu, kalau bisa yang pernah 15 hari atau 40 hari untuk bawa jemaah yang dari pandan ini yang kurang Honda ini, nggak ada Hondanya. Insyaallah Bu ditaskil kalau bisa ini, siapa yang bersedia insyaallah.